Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, Mas Mbak Aslab sekalian. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wildan Haidar Ilmi dengan NIM G00249190 dan saya dari kelompok B6. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum laboratorium anatomi blok 2.2. Langsung saja dimulai pada nomor 2 yaitu anatomi core. Untuk letak anatomis dari core sendiri itu ada di cavitas thoracis, lebih tepatnya di mediastinum medius. Kemudian core ini didekatkan oleh beberapa ligamen pada struktur-struktur pendukungnya. Seperti di sterno itu dilekatkan oleh ligamentum sternopericardiaca. Kemudian ada di Sipodeus itu dilekatkan oleh ligamentum sipopericardiaca. Kemudian untuk diafragmatika itu didekatkan oleh ligamentum pericardioprenica, dan untuk vertebra itu akan didekatkan oleh vertebropericardiaca. Kemudian ada struktur batas-batas jantung itu sendiri. Untuk yang batas kanan atas itu ada di SIC2 parasternalis dextra. Untuk yang kanan bawah itu ada di SIC4 parasternalis dextra juga. Kemudian ada di batas kiri atas itu ada di SIC2 parasternalis sinistra. Untuk yang batas kiri bawah itu ada di SIC5 linea mid clavicularis sinistra. Kemudian ada struktur eksternal dari core itu sendiri. Ada facies anterior, ini depan atau permukaan depan dari core-nya. Kemudian ada facies pulmonalis yang sinister, dan ada facies pulmonalis yang dexter, dan ada facies diafragmatica. Untuk basisnya dia akan mengarah ke bahu kanan, dan apexnya dia akan mengarah ke panggul kiri. Ada facies sternocostalis itu dibentuk oleh ventriculus dexter dan atrium dexter, yang diantaranya terdapat sulcus atrioventricularis, dan di pinggir kirinya juga disusun oleh sedikit auricula sinistra. Kemudian ada facies diafragmatica yang berada di basis, itu dibentuk oleh ventriculus dexter et sinister yang dipisahkan oleh sulcus interventricularis posterior dan bersandar pada centrum tendinium diafragmatica. Dan ada facies pulmonalis ini dibentuk oleh ventriculus sinistra yang membentuk impressio cardiaca pada facies medialis pulmosinister dan atrium dextrum untuk pulmodexter. Kemudian ada skeleton cordis atau struktur yang menyusun atau mendukung dari core-nya. Itu fungsinya salah satunya untuk tempat melekatnya miokardium sebagai kerangka core. Itu ada membran interventricular septum dan ada membran interarterial septum. Jadi di skeleton cordis ini terdapat annulus fibrosus atau cincin yang berbentuk cincin fibrosa yang mengelilingi dua ostium anterioventricular, orificium aortae dan orificium truncus pulmonalis. Jadi annulus fibrosus ini ada 4. Yang pertama ada annulus anterioventricularis dexter. Kedua ada annulus atrioventricularis sinister. Kemudian ada annulus valva aortae dan ada annulus valva trunci pulmonalis. Selain annulus fibrosus terdapat juga trigonum fibrosum. Trigonum fibrosum ini adalah daerah penebalan jaringan yang menghubungkan antara annulus. Untuk trigonum fibrosum ini ada 2, yaitu yang dextrum dan yang sinistrum. Untuk yang dextrum itu dia di antara annulus fibrosus valva aorta dan annulus interventricular yang dextra juga. Kemudian untuk yang trigonum fibrosum sinistrum itu di antara annulus fibrosus valva aorta dan annulus anterioventricular yang sinistra. Dapat dilihat di gambar ini.
Itu ada annulus fibrosus valva trunci, kemudian annulus fibrosus yang aorta, dan ada annulus atrioventricularis yang dextra, atrioventricularis sinistra, dan dari yang dextra ke valva aorta itu membentuk trigonum fibrosum dextrum. Untuk yang annulus atrioventricularis sinistra dengan annulus fibrosus yang aorta itu akan membentuk trigonum fibrosum sinistrum. Kemudian ada dari masuk ke struktur interna cornya itu dimulai dari atrium dexter, terdapat bagian halus yang bernama sinus venarum cavarum. Kemudian ada bagian kasar, ini berisi oleh musculus pectinati. Kemudian ada bagian halus dan kasar itu dipisahkan oleh crista terminalis di bagian dalam dan sulcus terminalis di bagian luar. Kemudian ada fossa ovalis dan limbus fossa ovalis yang merupakan obliterasi foramen oval yang berada di ostium intraarterial. Kemudian ada ostium arteria vena anterioventricular dextra yang menghubungkan dengan ventriculus dexter. Kemudian ada ostium sinus coronaris yang disebut sebagai valvula TBC. Kemudian ada ostium vena cava inferior atau valvula Eustachii. Kemudian lanjut pada ventriculus dexter. Ini terdiri atas suatu ruangan kasar yang tersusun dari trabecula carna. Jadi 3 jenis trabecula carna ini ada musculi papillaris yang disebut sebagai chorda tendinae. Kemudian ada trabecula septomarginalis yang ini terdapat bundle of His yang termasuk sebagai sistem konduksi listrik dari jantung. Kemudian ada rigi biasa yang menonjol di bagian dalam. Pada ventriculus dexter ini terdapat ostium tunci pulmonalis yang menghubungkan dengan trunkus pulmonalis. Kemudian dilanjutkan pada atrium sinister. Atrium sinister ini terdiri dari sinus venarum cavarum dan auricula sinistra. Kemudian ada ostium arterioventricular sinistrum yang menghubungkan atrium dengan atrium sinister dan ventriculus sinistrum. Kemudian ada fossa ovalis dan valvular foraminis oval. Kemudian pada atrium sinistrum ini dimuarai oleh 2 buah vena pulmonalis dextra. Kemudian ada 1 buah vena pulmonalis sinistra superior. Kemudian ada 1 buah vena pulmonalis sinistra yang inferior. Dan kita lanjutkan ke yang ventriculus sinister. Ini pembentuk apex cordis atau ujung bawah dari cor. Kemudian itu terdapat myocardium atau otot jantung yang lebih tebal. Kemudian ada vestibulum aorta. Kemudian ada ostium aorta yang menghubungkan dengan aorta. Kemudian ada musculi papillaris yang berisi chorda tendinae. Kemudian ada kita membahas tentang katup jantung. Untuk katup jantung sendiri ini ada 4, yaitu ada 2 katup anterioventricularis, yaitu katup antara atrium dan ventricle. Katup atrioventricularis ini berbentuk ada yang bicuspid, ada yang tricuspid. Untuk yang tricuspid ini dia ada di anterioventricularis dexter. Untuk yang bicuspid atau mitralis dia ada di anterioventricularis sinister. Kemudian ada 2 katup semilunar. Dia ini katup antara ventricle dan arteri besar. Yang pertama ada valva aorta itu ventricle sinister dengan aorta, dan ada valva pulmonalis itu terletak di antara ventricle dexter dan trunkus pulmonalis. Dan ada ini di anteriornya. Kemudian ada
persarafan dari neurovaskularisasi dari jantung. Untuk neurovaskularisasi dari jantung itu dia akan berasal dari aorta descendens, kemudian ke arteri koronaria. Arteri koronaria itu berada di permukaan jantung atau di subendokardium. Asal mulanya itu di aorta ascendens, kemudian dia akan melanjut ke arteri koronaria dextra dan arteri koronaria sinistra. Untuk yang arteri koronaria dextra, dia akan ke ramus nodus sinoatrio, kemudian ke ramus marginalis dextra dan ramus interventricularis yang posterior atau PDA. Untuk yang arteri koronaria sinistra itu akan bercabang ke ramus intraventricularis yang anterior atau LAD, kemudian bercabang juga ke ramus circumflexus. Kemudian yang dari LAD ini akan berlanjut ke rami lateralis, dan yang ramus circumflexus ini akan berlanjut ke ramus marginalis sinistra. Kemudian ada venanya. Untuk venanya ini bermuara pada sinus coronarius menuju atrium dextrum. Ini ada vena cardiaca magna, vena cardiaca parva, kemudian ada vena cardiaca media, kemudian ada vena cardiaca posterior, vena oblique atria sinistra, dan vena posterior ventriculi sinistra. Kemudian untuk vena cordis minima itu bermuara langsung ke atrium melalui foramina venarum cavarum. Untuk yang bagian inervasinya itu ada inervasi autonom yang diperankan oleh plexus cardiacus. Terus ada serabut simpatik yang berasal dari ganglion cervical yang di superius, medius, dan inferius. Selain ganglion cervical, ada juga ganglion torakal. Kemudian untuk yang serabut parasimpatisnya itu berasal dari nervus vagus. Sekian mungkin penjelasan nomor 2 dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.